Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini adalah tadi itu sidang Habib Bahar bin Smith dengan agenda sidang saksi ya Bang? Saksi. Ya, mungkin bisa diceritakan dulu Bang yang pertama soal saksi hari ini. Ya, alhamdulillah tadi setelah selesai sekitar pukul 18.30 kurang lebih sidang Habib Bahar bin Smith. Habib Bahar bin Ali bin Smith terkait dengan perkara yang beliau sedang jalani di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Itu. Jadi tadi sudah selesai. Tadi saksinya dua, inisial R dan inisial A. Mereka berdua, kalau saya tidak salah itu terkait dengan penggiat sosial, gitu. Penggiat media sosial. Jadi banyak dicari informasinya terkait dengan fakta-fakta berhubungan dengan media sosial yang mereka kerjakan sehubungan dengan kasus Habib Bahar. Seperti itu. Oke. Nah, mungkin dimulai dari yang pertama dulu, Bang. Yang saksi yang pertama. Ini kan soal media sosial semua dulu. Ya, jadi sebenarnya kalau saksi yang terkait dengan media sosial ini itu pegiat media sosial itu ada 4 total. Kemarin inisial W sama inisial A. Tadi inisial R dan inisial A. Seperti itu. Nah, kesemuanya ini yang menarik nih teman-teman, saudara-saudara saya sekalian, pemirsa sekalian, yang menarik mereka ini kan dimintain keterangan di BAP sehubungan dengan konten YouTube Tatang Rustandi Official yang memuat video Habib Bahar berceramah, ya, di mana ceramah tersebut dipermasalahkan oleh pelapor. Intinya itu. Oke. Nah, kemudian ada di situ undang-undang ITE, ada undang-undang 146 seperti biasa gitu kan, ujaran kebohongan menimbulkan keonaran seperti itu. Nah, mereka ini berkomentar di YouTube-nya itu. Nah, arah di YouTube-nya Tatang Rustandi tadi. Oke. Arahnya untuk apa? Dari kami dari tim kuasa hukum menduga arahnya ini adalah untuk membuktikan adanya keonaran. Jadi keonaran ini dipersempit oleh para penegak hukum ini saat ini. Maksud saya yang terkait dengan perkara ini itu dipersempit dengan keonaran di media sosial. Ini menurut saya sangat berbahaya. Ini kalau begini ceritanya, nanti malam Indonesia lawan Kuwait itu ada nanti keonaran. Iya dong, kan berdebat nanti. Misalnya antum bilang kemarin Liga Champions misalnya. Saya bilang Real Madrid akan menang. Terus antum bilang Liverpool akan menang. Ternyata yang menang Liverpool, Real Madrid. Antum saya laporin. Kenapa? Antum berkata bohong. Yang menang bukan Liverpool, yang menang Real Madrid. Dan ada keonaran. Gitu, Bang. Berdebat di situ orang-orang. Benzema begini, Sadio Mane begini. Sampai kan sekarang masih berdebat itu, Bang. Itu Ada yang bilang yang itu menurut lagi. saya kacau balau. Iya. Bagaimana undang-undang nomor 1 tahun 1946 yang saya dan tim sudah jabarkan waktu sidang Habib Rizik dan Habib Hanif di Rumah Sakit Umi, itu jelas kita sampaikan secara gamblang, secara historis dan empiris bahwa ini dipakai waktu itu ya, itu untuk kasus-kasus yang memang terkait dengan keamanan republik dari penjajahan asing. Lah kalau misalnya diimplementasikan kepada rakyat sendiri, apakah jahat sekali ini gitu. Masa rakyat sendiri pakai undang-undang yang untuk dulu supaya Belanda dan sekutu yang membonceng nikah itu ya. Maksud saya Belanda dan para penjajah yang membonceng nikah dan para sekutu gitu kan. Itu diperuntukkan dan untuk beberapa pemberontak-pemberontak yang memang berafiliasi dengan penjajah waktu itu. Itu antisipasinya untuk itu, supaya berita keonaran itu orang-orang yang menimbulkan isu-isu atau berita-berita yang memudarkan kepercayaan terhadap pemerintah waktu itu dihukum kan begitu kan. Lah ini dipakai untuk sekarang, diluaskan untuk ini. Nah tadi saya tantang kalau mau diluaskan, antum megang Liverpool, saya megang Real Madrid, antum bilang Liverpool menang, udah kon, berdang, gitu. Namanya pendukung. Masa antum bilang saya menduga Liverpool nggak mungkin, pasti Real Madrid menang, gitu kan. Menang sekarang aja Liverpool masih nggak terima ini. Antum bilang Liverpool menang, berdebat, laporin antum berkata bohong, ya, menimbul keonaran. Bohongnya apa? Real Madrid yang menang. Dan kemudian apa? Ada keonaran, rame tuh komentar itu. Komentar. Nah, tapi ala kulli hal
yang saya mau sampaikan sebenarnya di poin kedua ini terkait yang pertama tadi saya mau sampaikan secara sistematis bahwa ini kacau, ini akan menjadi senapan yang akan membidik siapapun dengan mudah undang-undang 1 tahun 46 ini dan undang-undang ITE tadi. Itu padahal sekali lagi saya pernah sampaikan juga di beberapa acara dan beberapa seminar bahwa undang-undang ITE ini sebenarnya maksudnya awalnya itu adalah terkait dengan transaksi elektronik. Itu filosofinya. Artinya kalau ada penipuan e-commerce segala macam itu untuk antisipasi itu. Bukan untuk membungkam orang-orang seperti ini dengan sekarang kita ini kita bilang gembar-gembor demokrasi, kebebasan berpendapat, ya enggak? Kalau untuk hal-hal yang melanggar aturan agama kita kedepankan. Ini negara demokrasi. Ini menjunjung tinggi kebebasan berpendapat, bebas di sini. Kan begitu kan? Tapi giliran sesuatu yang menyinggung satu kelompok golongan, terutama misalnya pihak penguasa misalnya gitu kan. Nah, itu ditutup pintu ini. Anda melanggar ini. Mereka kata, kebebasan itu ada aturannya. Enggak semua bisa bebas seperti itu. Loh, saya bilang dan itu dipakainya ketika selesai begini. Kenapa saya katakan diskriminasi? Tadi saya bilang, kenapa yang ini tadi kasus Liverpool sama Real Madrid gak pernah ada yang lapor, gak pernah ada yang hukum. Kenapa yang ini ada yang melapor, ada yang menghukum? Kan begitu kan? Nah, ada apa ini gitu. Nah, kemudian saya sempat sampaikan juga di beberapa media terkait pelaporan waktu itu, kita menduga itu sudah ada yang mendesain gitu loh. Karena memang saksi pelapor waktu itu kita cecar dengan beberapa pertanyaan sampai akhirnya menyebut satu nama yang jadi gini, ketika kita melihat pelapor-pelapor ini orang-orang lugu awam yang nggak mengerti kan kita gampang tanya gitu kan mereka bisa jawab kan. Kita berpikir bahwa ini mereka nggak ada tendensi motivasi apa-apa untuk melapor. Kemudian tersebut satu nama gitu kan. Satu nama inisial GR, inisial itu tidak benar kalau yang lama di netizen itu. Pokoknya saya nggak mau sebut inisialnya aja. Akhirnya ternyata ada komunikasi mereka nih dengan teman-teman yang lugu tadi, yang melapor tadi, gitu loh. Isi komunikasinya apa tuh bang? Ya intinya pengakuan mereka bahwa kalau mau melaporkan silakan gitu loh. Seperti itu. Ada semacam koordinasi tanda petik lah seperti itu. Itu yang sebenarnya kita bisa mengambil benang merah. By design-nya sudah tahu kita, tapi kan kita pengen tahu seperti apa sih, nah gitu kan. Kemudian gimana sih mereka nih, itu dan itu bagian dari pembelaan kita nantinya, insya Allah seperti itu di pledoi. Kemudian masuk ke bagaimana rekayasa-rekayasanya. Nah ini menarik nih. 4 saksi yang 2 kemarin hari Kamis dan 2 tadi hari Selasa ini menarik. Mereka itu membuat BAP itu pada satu tanggal, pada satu hari. Kemudian di dalam situ ada konten YouTube yang kemudian mereka komentari. Paham nggak maksud saya? Iya, paham. Jadi kita berkomentar tentang Rustandi. Orang yang komen-komen itu dipanggil untuk di BAP. Anda komen itu apa sih maksudnya? Saya komen begini karena saya tidak setuju dengan Habib Bahar, bla 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 segala macam. Oke. Nah itu wajar. Kalau itu berjalan by nature itu wajar. Wah, kenapa sih Anda komen menghina Real Madrid, katanya dibantu wasit, kenapa? Kan begitu kan? Dan itu akun-akunnya jelas gitu. Iya. Nah, ini menarik. Kadar Allah dengan izin Allah saya coba cek kan. Searching akun ini, yang bersangkutan bilang, mereka lagi bertanya jawab dengan jaksa dengan majelis hakim. Saya cek kan. Kok saya bilang alhamdulillah, saya buka, saya lihat mereka komen kan. Komennya itu kayak apa ya? Kita kan bisa bedain ya komen yang yang serius sama enggak ini kan karena biasa bermedsos kan gitu. Kok ini kayak main-main ya komennya, kayak enggak dari hati mereka lah gitu kan. Karena penjelasan mereka di depan muka persidangan di BAP sama ini enggak sinkron gitu loh. Feel-nya enggak dapet. Nah, gitulah, feel-nya enggak dapet. Kemudian saya buka lah kemudian kan. Ini orang komen tanggal berapa sih? Kalau di itu kan kelihatan 4 months ago. Seperti itu kan? Iya. Saya lihat 5 bulan yang lalu. Nggak bisa dong kita mengukurnya. Saya buka about-nya kan. Saya lihat ternyata mereka baru buat akunnya itu, buat loh. Saya mau tanya,
Apa bisa orang nggak punya akun bikin komen di YouTube? Nggak bisa dong. Bisa. Dia buat akunnya. Orang secerdas apapun nggak Dua bisa. orang yang pertama buat akunnya tanggal 30 Desember 2021. Dia BAP-nya, komentarnya saya nggak bahas komentarnya lah. Saya bahas ininya aja. BAP-nya dibuat tanggal 30 Desember 2021. Lah kan patut Beda diduga berapa? mereka bikin BAP sekaligus bikin akun sekaligus bikin jawaban. Patut diduga dong. Ini Ya bareng harinya kan. Ya Allah, 30 ya. Desember bareng harinya. Nah, kemudian kita tanya, Anda sebelumnya kita dari tim kuasa hukum nggak mungkin nanya Anda kapan? Enggak, kita tanya Anda bikin akunnya kapan? 13 Desember dia bilang. Oh ya, 13 Desember. Jadi kan dia pikir ada jeda kan? 13 Desember bikin akun, komen, kemudian saya menjelaskan di polisi tanggal 30 Desember karena dipanggil. Mereka bilang dipanggil oleh pihak kepolisian. Ada yang di email, ada yang di telepon, ada yang di SMS, ada yang di macam-macam lah. Saya tanya, tim ada yang tanya, itu polisi tahu dari mana alamat email Anda, apa nomor telepon Anda, suruh datang jadi saksi, tahu dari mana? Saya bilang, mereka nggak tahu jawabnya. Oke lah, nggak tahu itu hak mereka. Kita kan nggak cukup sampai di situ, kita kejar terus kan. Kita kan penasaran nih apa ini dibalik ini semua gitu loh. terus Udah akhirnya mereka ini kan dapatlah saya yang tadi itu 30 Desember mereka baru buat. 30 Desember baru bikin BAP. Saya bilang, Anda bilang tanggal 13. Iya. Saya akhirnya maju ke majelis hakim, saya bilang majelis mau izin. Majelis sampai kaget. Saya bilang, "Loh, coba lihat buktinya." Saya kasih lihat capture-nya nih. Saya capture nih, buka online silakan. Dilihat sama majelis. Oh ya benar tanggal 30 bikin apa? Mereka enggak bisa apa-apa. Nah, gitu loh. Jadi maksud saya hal-hal seperti ini kita patut duga kok gitu sedemikian rupanya. Nah, yang tadi masih mending ya. Let's say kita berhusnuzon lah. Oh, enggak bisa jadi dia bikin paginya akun, dia komen, itu sorenya langsung dipanggil. Pas udah dipanggil. Oh, cepet gitu. Itulah misalnya gitu, itu bener lah gitu. Oke lah, masih ada jangka waktu jam. Iya. Yang menarik tadi. Yang menarik tadi ketika kita cek mereka di BAP yang pertama tanggal 29. Akunnya dibikin tanggal 30. Coba. Kok bisa? Berarti dia di PAP dulu baru bikin akun tuh bang. Dan akunnya udah ada duluan di tanggal itu. Jadi ada capturean dia bikin komen itu di tanggal 29. Tapi saya cek tanggal 30 itu baru dibuat akunnya. Allahu Akbar. Dia bilang yang satu alasannya gini. Saya di BAP tanggal 4 Januari. Oh, tanggal 4 ya. Semua tanggal kita kan megang BAP. BAP saya, BAP majelis, BAP jaksa, semuanya tanggal 29. Lah kok dia bisa-bisanya ngomong tanggal 4? Terus gimana tuh? Dia bilang, "Ini saya baca dari handphone dikirimkan bahwa ini adalah BAP saya tanggal 4. Ini tanggal 4 di BAP saya." Saya bilang majelis hakim, sepanjang saya beracara, sepanjang saya jadi pengacara, saya sudah berapa kali nyoba bahkan ke pihak kepolisian, yang namanya saksi itu nggak boleh, nggak dapat BAP. Yang dapat BAP siapa? Tersangka kan ya, begitu ya. kan. Ini saya bilang kok dia bisa dapat gitu kan. Ini ada apa? Dia buka sendiri, saya dikasih nih BAP-nya tanggal 4 nih. Loh, tapi kan lagian yang kita pakai adalah yang ini. Yang kita pakai adalah yang memang resmi gitu kan. Kalau dibilang tanggal 4, faktanya dia ini tanggal 29. Dia paraf, dia tanda tangan kok di situ. Allahu Akbar. Ini ada apa gitu maksud saya. Nah, yang lebih parah yang kedua. Dia bikin akun tanggal 31. BAP-nya tanggal 29. Saya tanya sederhana. Ini Anda bikin akun ini menurut Anda, saya tanya. Mungkin enggak? Saya tanya sama yang bersangkutan. Saksi, menurut saksi mungkin nggak BAP dulu, kemudian bikin akun besoknya? Nggak mungkin. Saya jawab mungkin. Ayo saya lihat. Saya kasih lihat nih. Anda BAP tanggal 30, akunnya jadi tanggal 31. Ini mungkin. Wah, saya nggak tahu. Bla bla bla. Saya bilang ini gimana gitu kan. Majelis juga ngeliat. Sampai majelis tadi sempat ngomong ke salah satu bilang gini. Udahlah, ngapain Anda bohong? Bicara aja jujur. Ini gituin sama majelis hakim tadi. Saya dengar. Gitu loh. Jadi maksud saya rekayasa-rekayasa yang kebuka seperti ini menurut saya menarik dan juga memang makin membuktikan adanya hal yang tidak benar dalam proses penegakan hukum ini gitu. Itu yang menurut saya jadi concern kita semua. Kita begini karena cinta kepada para penegak hukum, kita begini karena cinta kepada negeri ini, keadilan, gitu kan. ya. Cinta kepada negeri ini supaya apa? Ya keadilan ditujukan untuk semua gitu. Betul. Janganlah kebencian kita, ketidaksukaan kita kepada siapapun.
mau itu Habib Bahar, mau itu Habib Rizik, atau siapapun itu menjadikan kita tidak adil. Gak bisa kita seperti ini gitu loh. Maksudnya kita nggak suka, aneh, nggak suka sama antum gitu kan. Nggak mungkin aneh punya hati untuk perlakuan antum nggak adil. Kalau antum salah, perlakuan orang itu dengan memang kadar kesalahannya. Jangan orang nggak salah dibikin salah seperti ini. Dicari-cari bagaimana ini segala macam. Akhirnya kan kalau kebongkar, udah nggak punya integritas, jadi menginjak-injak hukum itu sendiri. Gimana coba seperti itu kan? Nah jadi, dan mereka ini tadi penggiat sosial yang akunnya nggak ada. Saya bahkan sempat tanya, Anda punya akun Facebook? Punya berapa? Punya 1 bilangnya. Kalau saya nggak salah dia punya 1 gitu. Saya agak lupa. Berapa temannya? Ribuan. Saya punya, saya capture. Teman Anda cuma 6. Nggak ada profil picture-nya. Oh berarti bukan, saya punya 4. Berubah lagi bisa dibilang. YouTube-nya katanya punya 4 katanya YouTube-nya. Padahal saya selalu mengawali, Anda punya berapa akun? Ya 1 gitu kan. Itulah hal-hal yang maksud saya menarik terkait dengan rekayasa dugaan rekayasa terhadap kasus Habib Bahar. Itu sih sebenarnya yang saya mau sampaikan. Oke. Apa komentar CPU, Bang? Ada komentar nggak dari CPU menghadirkan saksi kayak gitu, Bang? Gak ada, dan CPU ini orang-orang baik gitu ya. Kemarin 2 saksinya saya begitukan, tadi dia juga. Saya begitukan. Maksud saya buka gitu. Tadi saya buka gitu nggak ada antisipasi juga. Maksud saya harusnya cek juga lah gitu akun YouTube-nya. Jangan saya hajar dengan ini kan saya hajar dengan senjata yang sama juga gitu loh. Jadi saya buka aja iseng gitu kan. Ternyata sama juga gitu loh. Alhamdulillahnya besok udah nggak ada saksi fakta lagi, ya rencananya saksi ahli. Jadi makanya saya sekarang buka di sini. Kalau besok ada saksi ahli kan mereka bisa belajar lagi. Belajar lagi. Iya. Menarik ya, Bang. Jadi apa yang bisa diambil nih, Bang, dari kejadian ini? Maksudnya ini kan ya mungkin sebagian orang dalam artian ya contoh-contoh orang yang masih punya sifat adil, yang ngelihat perspektif ini dari akal sehat lah ya, masih bisa berpikir logis gitu. Ini tidak benar gitu. Maksudnya kalau ini dibiarkan ini tidak benar. Tapi ada juga, Bang, maksudnya dari perspektif yang lain, dari orang-orang yang lain itu ya perlakuannya masih sama. Kalau Habib Bahar ini adalah orang yang radikal, orang yang menebar kebencian, membuat keonaran. Nah, apa yang dua bahasa itu seragam ada semua kemarin. Menebar kebencian dan intoleran sama radikal. Kita sebenarnya sederhananya tanya aja mereka maksudnya tuh nggak jelas. Jadi itulah masih bilang, saya harap nih media-media ini ya, terutama rekan-rekan kita semua, saudara-saudara kita semua yang memang punya kompetensi di bidang media, mari kita mencerdaskan. Kita bolehlah nggak suka dengan si fulana, kita juga nggak suka dengan beberapa orang, itu adalah hak kita. Tapi kita jangan membodohi orang gitu loh. Kenapa? Kita nggak mau digituin gitu loh. Kita kan pengen betul. Semuanya itu, kita sebagai bangsa pengen cerdas, pengen maju, jangan menghambat orang gitu loh. Dengan apa? Dengan menyebarkan narasi dan informasi yang seperti itu. Ditanya intoleran, kenapa Habib Bahar intoleran? Karena ini berkatakan bohong. Apa hubungannya orang bicara bohong misalnya, taruhlah itu benar, saya intoleran apa gitu loh maksud saya. Ini kan jelas pembodohan gitu loh. Udah ibu ngomong aja intoleran, bodohan gitu kan. Ini menurut saya hal-hal yang menurut saya harus dicerahkan lah gitu, harus diluruskan, nggak boleh seperti itu. Artinya biarkan orang itu apa adanya, tapi juga diingatkan gitu loh kalau memang keliru. Jangan orang keliru didiemin gitu loh seperti itu, dan bahkan menjerumuskan pihak lain. Dalam hal ini kasus ini pihak Habib Bahar gitu loh. Kemudian katanya mengatakan berita bohong. Saya kasih tahu informasi ini. Narasi yang dikembangkan itu adalah Habib Bahar berkata bohong mengenai Habib Rizik yang antara lain yang melanggar prokes, tapi Habib Bahar bilangnya dipenjara karena mengadakan maulid. Orang mengatakan Habib Rizik itu bukan dipenjara karena maulid, tapi karena melanggar prokes. Nah, saya kasih bukti kemarin di depan majelis hakim, depan jaksa, depan sidang, saya bicara. Ada pembicaraan dari pihak Polri bahwa Habib itu ditahan bukan karena pelanggaran prokes awalnya, karena ada pasal 160 loh.
Iya. Ada pasal 160. Artinya ya, kalau ada yang mengatakan, kalau Mbak Habib Bahar mengatakan Habib Rizik di penjara, pertanyaan saya, Habib Rizik kapan di penjara? Setelah diketok atau sebelum diketok palu? Kan sebelum diketok palu. Artinya apa? Habib Bahar salahnya di mana ketika dia mengatakan? Jadi gini logikanya, kalau misalnya Habib Rizik diproses dulu, disidang, tapi dia nggak ditahan, kemudian diketok, bersalah. Itu betul karena prokes. Ini polisi mengatakan sendiri loh. Saya kemarin sebut di depan pengadilan. Ini loh. Nah, bahkan abis itu ditangkis sama jaksa. Ada putusan pengadilan. Saya nggak bicara putusan pengadilannya. Habib ditahan itu waktu diperiksa di Polda kan, atau waktu diputus kan sebelumnya. Waktu itu kan orang taunya Habib karena mengadakan maulid, kemudian di situ pasal 160 kan, menghasut orang untuk melakukan apa? Kumpul melakukan pelanggaran prokes gitu kan. Di acara apa itu? Acara maulid. Jadi yang dikatakan Habib Bahar itu nggak keliru. Kecuali Bapak bilang gini, Habib Rizik diputus bersalah dan ditahan oleh pengadilan karena melakukan maulid. Itu benar, bohong. Habib Bahar nggak bicara seperti itu. Gitu. Habib Bahar bicara Habib Rizik ini di penjara, dibui, ditahan, kurang lebih seperti itulah bahasanya. Dan itu awalnya karena terkait dengan pasal 160 tadi, menghasut gitu loh. Jadi ketika jaksa menangkis putusan, saya nggak bicara putusan, orang Habib Bahar bicaranya di penjara. Habib pertama di penjara kan 2 Desember kan. Betul. Kalau Habib di penjara pertama karena prokes, nggak punya hak penyidik. Kenapa? Pasalnya nggak masuk untuk dilakukan penahanan. Gitu loh maksud saya. Itu yang saya mau coba disampaikan. Ini saya bicara karena saksi sudah lewat, tinggal besok ahli kan begitu kan. Allahu Akbar. Sebenarnya kalau misalnya kita telusuri juga, kalau memang adil ya Bang ya itu kita kembali lagi lah Bang. Kalau memang benar-benar adil, juga banyak kemarin itu yang bikin kumpul-kumpul, bahkan pejabat-pejabat juga ada yang kumpul-kumpul. Kalau kita bicara itu bisa sampai pagi. Kita ngopi bareng abang-abang ini sekalian gitu. Susah lagi. Iya maksud saya. Itu nggak kelar gitu loh. Saya coba fokus ke satu hal ya. Kita harap dengan satu yang kita spot banget kan udah ada persidangannya ini gitu. Kalau itu kan bahasanya waktu dulu Habib Rizik itu jelasin. Di sini ada ngumpul. Di sini ini tetap aja. Yang ditahan Habib Rizik seorang kalau soal ini, sama pengurus FPI yang lainnya kan. Gitu, seperti itu. Nah, kabar Habib Bahar gimana Bang? Alhamdulillah beliau sehat, agak gemukan juga dan tetap semangat alhamdulillah mengikuti persidangan. Titip salam juga untuk teman-teman semuanya, umat Islam, masyarakat, pencinta keadilan dan juga penegakan hukum yang tidak diskriminasi. Tadi sempat sedikit baca-baca persidangan, nggak tahu hari ini atau minggu lalu ya, kalau nggak salah ibunya sempat tidak boleh masuk ke ruang persidangan. Itu ini beberapa pekan yang lalu, jadi bukan yang tadi gitu. Ada miss aja sedikit. Gitu. Oke, kalau gitu ini terakhir Bang. Terakhir mulu, tadi udah terakhir lagi. Ya, pesan buat masyarakat Indonesia yang menyaksikan ini, kita mohon maaf juga Bang, kita nggak bisa meliput persidangan Habib Bahar ya, karena ya tahu sendiri maksudnya jaraknya lumayan jauh, jadi lewat abang lah. Dan silakan abang sampaikan ke media kita nih apa yang ingin disampaikan terkait persidangan ini. Ya, persidangan ini kita yang mau saya sampaikan adalah kita di sini diminta doanya supaya dipermudah dalam prosesnya, diperkuat juga semuanya, tubuh kita, akal kita, kalbu kita, minta didoakan yang terbaik untuk kasus ini supaya selesai, supaya Habib Bahar mendapatkan keadilan yang memang didamba-dambakan oleh semua orang, gitu kan. Dan juga kita mari kita galakan program saling mencerdaskan, jangan mau kita dibodoh-bodohi. Media sudah banyak, kita harus bertindak bijak, berpikir bijak dan berperilaku bijak terkait hal tersebut. Mari hentikan pembodohan, tegakkan keadilan, lawan kezaliman. Terima kasih. Baik, terima kasih teman-teman YouTuber yang sudah hadir pada malam hari ini. Insya Allah nanti kita akan sebar juga ini di beberapa teman-teman kita. Terima kasih Bang Aziz, terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.